Om Swastiastu. Ciri kebudayaan manusia bisa dilihat dari bagaimana suatu kelompok masyarakat membangun tempat tinggal. Masing-masing tempat tinggal yang dibangun dalam kebudayaan berbeda memiliki akar filosofi, sosial, dan estetika yang tidak bisa disamaratakan dengan ciri-ciri bangunan dalam zona kebudayaan lain. Dalam kesempatan ini, mari kita melihat kebudayaan Hindu sebagai salah satu dimensi peradaban Veda yang maha luas. Refleksi kebudayaan Veda itu ada pula dalam ciri-ciri khas rumah orang Hindu. Apa saja ciri-ciri khas rumah orang Hindu di dunia, dan apa hal yang membuat rumah orang Hindu begitu unik dan berbeda? Rumah sebuah keluarga Hindu pasti memiliki altar pemujaan. Di Bali, altar pemujaan ini disebut merajan atau sanggah, tempat anggota keluarga memuja Tuhan beserta para dewa dan leluhur yang suci. Apabila orang Hindu tinggal di tempat kos, dia cukup hanya membuat sebuah altar sederhana yang lumrah disebut pelangkiran. Pelangkiran adalah sebuah bentuk altar dari bahan kayu yang biasanya diletakkan di sudut ruangan. Asalnya dari kata Jawa kuno langkir yang artinya tinggi, sehingga sebuah pelangkiran menandakan bahwa altar itu adalah tempat khusus untuk memuja Yang Maha Tinggi. Tuhan Sri Krishna bersabda dalam Veda Bhagavad Gita, "Matah parataram nanyat." Tidak ada kebenaran yang lebih tinggi daripada dirinya. Karena itu sebuah pelangkiran adalah tempat pemujaan kepada Tuhan dalam wujud yang paling sederhana. Umat Hindu di India juga memiliki altar pemujaan di setiap rumah. Mirip dengan umat Hindu di Indonesia, mereka menempatkan arca Tuhan di altar, menghiasnya dengan bunga-bunga dan kertas warna-warni, lalu memercikkan air cendana yang harum semerbak. Dalam rumah yang lebih besar, sebuah keluarga membuat ruangan khusus untuk tempat pemujaan, mirip dengan sebuah ruangan suci yang lazim di Bali. Lain cerita jika Anda berkunjung ke umat Hindu di pedalaman Dayak. Walaupun rumah mereka berada di tengah hutan dengan akses infrastruktur yang terbatas, mereka juga memiliki altar pemujaan. Wujudnya simple, berupa talang persegi panjang yang ditempatkan di atas dapur. Di sana mereka mengaturkan hormat dan pemujaan kepada Tuhan dan para leluhur. Bahkan para petapa dan yogi di Himalaya pun memiliki altar pemujaan. Mereka membuatnya dari tumpukan batu, dan sebuah arca biasanya ditempatkan di dalam sebuah ruangan kecil dari tumpukan bebatuan itu. Para arkeolog kadang keliru memahami bahwa tumpukan batu itu adalah menhir atau dolmen zaman prasejarah. Padahal itu adalah altar pemujaan para yogi yang memeluk Sanatana Dharma nun jauh di masa lalu. Sadar atau tidak, Hindu adalah agama yang memiliki kaitan erat dengan dapur. Rumah orang Hindu, sesederhana apapun, pasti memiliki dapur untuk menghidupkan api. Dalam Veda Manawa Dharma Sastra bab 3, dinyatakan bahwa setiap rumah hendaknya memiliki api dapur yang dinyalakan setiap hari, sebagai pertanda bahwa dia bersiap-siap untuk melakukan yadnya. Apabila seseorang memasak, itu berarti dia siap melakukan yadnya atau korban suci, mempersembahkan hasil masakannya kepada Tuhan sebelum ia menyantapnya. Apabila seseorang tinggal di tempat kos, dia pun hendaknya memiliki sebuah kompor kecil untuk memasak. Kemudian, setelah ia memasak, ia mempersembahkan apa yang dia masak kepada Tuhan, para dewa, dan leluhurnya yang suci. Apabila ada tamu yang datang, orang Hindu hendaknya menyilahkan tamunya untuk bersantap, atau minimal menghidangkan air dan menyilahkan tamunya untuk duduk. Sebelum makan, orang Hindu biasanya akan mempersembahkan terlebih dahulu makanan yang dimasaknya kepada Tuhan, para dewa, dan leluhur yang suci. Umat Hindu di Bali tentu sudah tidak asing lagi dengan rutinitas Masaiban atau yadnya sesa yang dilakukan setiap hari setelah memasak. Makanan sisa persembahan atau yadnya itu disebut sebagai lungsuran atau prasadam. Kitab suci Veda Manawa Dharma Sastra bab 3 sloka 118 menyatakan dengan jelas, dia yang menyiapkan makanan
hanya untuk diri sendiri, sebenarnya hanya makan dosa. Sesungguhnya telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa makanan sisa korban suci atau yadnya adalah makanan bagi orang-orang bijaksana. Dalam Veda Bhagavad Gita, Tuhan Sri Krishna juga membenarkan bahwa siapapun yang memakan lungsuran atau makanan hasil dari korban suci, maka ia akan dibebaskan dari dosa. Itulah alasan mengapa orang Hindu mempersembahkan makanan kepada Tuhan. Gambar dan yantra. Begitu masuk ke rumah orang Hindu, pastinya Anda tidak jarang menemukan gambar-gambar dewa, Tuhan, dan yantra-yantra. Yantra adalah gambar geometris yang melambangkan kesucian, kedamaian, kesejahteraan, dan sebagainya. Umat Hindu tidak dilarang menggambar wujud Tuhan, selama itu sesuai dengan petunjuk dan ciri-ciri yang ada dalam kitab suci Veda. Arca dan gambar-gambar suci bukanlah Tuhan yang diwujudkan, namun adalah wujud Tuhan sendiri dalam bentuk tersebut. Jadi apabila umat Hindu melakukan pemujaan di hadapan arca, maka pemujaan itu diterima langsung oleh Tuhan. Tuhan bisa muncul dalam wujud apa saja, termasuk wujud arcanya. Karena itu, arca bukanlah alat konsentrasi atau sebagaimana dinyatakan oleh orang-orang yang tidak memahami ajaran Veda. Arca sesungguhnya adalah wujud Tuhan sendiri. Itulah sebabnya, kitab suci Veda menyebut arca Tuhan sebagai murti awatara atau vigraha, atau bentuk Tuhan sendiri yang tidak berbeda dengan Tuhan yang ada di dunia rohani. Dengan demikian, memuja arca berbeda jauh dengan memuja patung biasa. Memuja patung biasa adalah pemujaan kepada berhala yang tidak dianjurkan oleh para orang suci. Dupa dan bunga. Apa yang pasti ada di rumah orang Hindu selain altar dan gambar suci? Benar, pasti terdapat dupa dan bunga. Umat Hindu, sesederhana apapun, pasti memiliki dupa dan bunga di rumahnya. Rata-rata umat Hindu menghabiskan 20 hingga 30 batang dupa setiap hari. Karena itu rumah orang Hindu senantiasa semerbak oleh harum dupa dan bunga. Kitab suci Veda Hari Bhakti Vilasa menyatakan bahwa apabila seseorang mempersembahkan dupa terbaik kepada Tuhan, lalu mempersembahkan bunga yang terbaik pada musimnya, maka kelak ia akan mendapatkan kedudukan terhormat di Swarga Loka dan bisa pulang kembali ke dunia rohani. Di Jawa dan Bali, bunga-bunga dirangkai indah dalam wujud canang yang kemudian dipersembahkan kepada Tuhan sebagai wujud rasa syukur atas segala yang telah diberikan olehnya. Keramahan dan senyum. Hal terakhir yang bakal senantiasa Anda temukan dalam rumah keluarga Hindu adalah senyum dan sapa yang ramah. Orang-orang Hindu, sebagaimana diajarkan dalam peradaban Veda yang sangat tua dan luhur, senantiasa menghormati tamu. Salam yang hangat dan senyum ramah adalah dua hal universal yang akan menyenangkan hati siapapun. Umat Hindu selalu mengucapkan Namaste, yang berarti hormat kepada Anda, atau Om Swastiastu, semoga sejahtera dalam perlindungan yang kuasa. Kedua salam itu ada dalam kitab suci Veda dan merupakan salam universal yang menunjukkan keramah tamahan dan penghormatan kepada orang lain. 5 ciri tersebut pasti ada dalam setiap rumah orang Hindu yang religius. Anda tidak perlu ragu untuk bertamu ke rumah orang Hindu, dan di saat yang sama Anda juga tidak perlu takut menjadi tuan rumah. Tuan rumah yang memuaskan tamunya akan diberikan pahala ribuan kali lipat. Seorang tuan rumah yang menjamu tamunya dengan baik, terlebih jika tamu itu adalah orang suci atau orang yang tak dikenal pun, pasti dibebaskan dari dosa dan tidak pernah kekurangan sandang dan pangan. Demikianlah janji Tuhan dalam kitab suci Veda. Sampai jumpa di episode Hindu Times berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Om Santi 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 Om.